Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Bagus Riamaya Prabangsa dengan NIM 2270121174. Saya dari SD 14. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang saya dapat, yaitu metrik ekstraseluler yang bisa disingkat itu ECM. Table of content-nya yaitu ada definition of metric cellular, structure of matrix cellular, and function of matrix cellular. Definition of matrix cellular. Nah, matrix cellular itu merupakan komponen paling luhur pada kulit normal dan memberikan sifat yang unik pada kulit seperti elastisitas, daya rentang, dan pemadatannya. Matriks ekstraseluler ini merupakan komponen paling luhur pada lapisan kulit dermis, serta matriks ekstraseluler ini dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas, dan kebaikan budi pekerti sel. Nah, sebagian luhur sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler kepada tubuh dan berkembang biak. Nah, selain matriks seluler ini ada di manusia, matriks seluler juga ada di tumbuhan dan hewan. Nah, kalau pada di tumbuhan itu, matriks seluler ini merupakan sekumpulan protein fibrosa yang melekat pada sel polisakarida terhidratasi yang berperan sebagai kerangka fisik untuk sel-sel yang bertanggung jawab atas produksinya dan berfungsi sebagai media yang mengatur identitas, posisi, proliferasi, dan nasib sel. Sedangkan matriks ekstraseluler pada hewan itu adalah bagian dari jaringan hewan yang biasanya memberikan dukungan struktural pada sel hewan, serta di samping itu sebagai melakukan berbagai fungsi penting lainnya. Matriks ekstraseluler ini adalah ciri jaringan ikat pada hewan. Nah, struktur of matriks ekstraseluler ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kolagen, terus yang kedua itu ada fibronektin, dan yang terakhir itu ada glikosaminoglikan. Kolagen ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti perekat. Kolagen adalah komponen struktural utama dari jaringan ikat putih, yaitu white connective tissue, yakni hampir 30% total protein terdapat pada jaringan dan organ tubuh. Kemudian kolagen juga terdapat pada kulit tendon, gigi, tulang rawan, dan jaringan ikat. Nah, kolagen juga termasuk dalam golongan protein fibril atau molekul protein ini terdiri dari beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan saling dihubungkan satu dengan yang lain dari beberapa ikatan silang hingga terbentuk serat yang stabil. Nah, pembentukan kolagen merupakan tropokolagen yang di dalamnya terdapat 3 rantai polipeptida yang panjangnya sama, kemudian membentuk struktur triple helix. Kolagen ini juga merupakan protein yang mengandung antara lain 35% glisin dan kurang lebih sekitar 10% alanin, serta kandungan prolin yang cukup tinggi. Seperti itu. Function of collagen yaitu ada 3 yang saya ketahui, yaitu penguatan mekanisme jaringan ikat, terus ada mencegah organ dan jaringan dari kehilangan bentuk fungsionalnya ketika terkena gerakan tiba-tiba atau kasar, serta sebagai pembungkus organ-organ dan menyatukan sel-sel
khusus dalam unit tersendiri. Fibronectin yang merupakan komponen penting pada matriks seluler yang diproduksi oleh mesangial sel. Fibronectin ini adalah glikoprotein yang ada dalam matriks seluler dan permukaan sel, serta memiliki peran penting dalam perbaikan jaringan. Fibronectin molekul memiliki panjang 600A, lebar 25A, dan berat molekul Kd adalah 550. Terdiri atas 2 subunit ikatan disulfida yang mengikat subunit dan subunit lain terdapat di dekat ujung terminal karboksi. Fibronectin ini juga memiliki peran penting dalam perbaikan jaringan fibronectin disintesis oleh hepatosit dan disintesis disekresi oleh beberapa jenis sel seperti makrofag, trombosit, fibroblast, endotel sel, melanosit, sel mas, sel Schwann, sel sinovial, dan kondrosit. Glikosamanilogikan yaitu merupakan polisakarida panjang, tidak bercabang, dan tersusun atas unit-unit disakarida. Kemudian disakarida yang terus berulang-ulang tersebut banyak mengandung asam uronat heksosanim yang memiliki banyak sulfat, serta mengakibatkan mereka membawa muatan negatif. Kemudian setelah dibentuk, proteoglikan disekresi dari sel. Nah, semua glukosaminoglykan ini tanpa gugus karboksil kemudian terikat pada kolagen. Kondritin sulfat dan heparin sulfat akan terikat spesifik pada elastin. Nah, intima dinding arteri mengandung proteigan asam hidrolonat, kondroitin sulfat, dermatam sulfat, dan heparin sulfat. Nah, fungsi glikosamanilogikan ini ada 3 yang saya ketahui, yaitu berperan pada regulasi pertumbuhan sel serta hubungan sel-sel. Yang kedua itu ada sebagai pelindung reseptor permukaan sel, sintesa protein, serta fungsi intranulear. Yang ketiga itu glikosaminoglykan ini berperan pada pelepasan zat-zat yang disimpan dalam granula sekretorik. Nah, selanjutnya function of matrix seluler. Sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit pada awal presentasi saya sebelumnya, yaitu matriks seluler ini merupakan komponen paling luhur pada lapisan kulit dermis, serta matriks seluler ini dapat memengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas, dan kebaikan budi pekerti sel. Nah, sebagian luhur sel ini perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang biak. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini, yaitu dari School GS Ledwin G. Misolki A tahun 2005 yang berjudul Extracellular Matrix Review of Rules in Acute and Chronic Wound, serta dari Albert W. Johnson E., Lewis J., Redmi, Robert K., Walter P. tahun 2002 yang berjudul Molecular Biology of the Cell. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku saya pada saat saya presentasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi.